Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Wahyudi dengan NIM 4181240003, Prodi Fisika 2018. Di sini saya akan presentasikan hasil proyek saya, yaitu program kreativitas mahasiswa dengan PKMK berjudul Chaos Milk, yaitu coklat hit ala original shake dari Universitas Negeri Medan. Baik, kita masuk di slide pertama, yaitu daftar isi. Bab 1 itu ada pendahuluan, dan bab 2 gambaran umum rencana usaha, bab 3 metode pelaksanaan, bab 4 biaya dan jadwal kegiatan, dan yang kelima itu daftar pustaka. Untuk yang pertama, yaitu bab 1, kita mulai dari pendahuluan, di mana latar belakangnya kelimpahan dan keanekaragaman komoditas Indonesia merupakan aset vital bagi perekonomian negara dan pendapatan pemerintah. Salah satu contohnya yaitu dengan adanya UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah, dengan definisi yang lebih luas dari itu. UMKM dapat dideskripsikan sebagai bisnis yang dapat dijalankan oleh individu, rumah tangga, atau badan usaha ukuran kecil. Di Indonesia sendiri terdapat berbagai macam jenis UKM seperti kuliner, digital, agrobisnis, hingga tekstil. Namun dewasa ini, UMKM jenis kuliner yang paling banyak diminati. Salah satunya yaitu minuman. Berbagai jenis minuman yang dijual oleh pedagang atau wirausahaan, akan tetapi seiring berjalannya waktu, terlalu banyak wirausaha yang saling meniru produk sehingga rata-rata produk tersebut hampir sama dan sedikit yang memiliki perbedaan atau ciri khas. Coklat sendiri sudah tidak asing di telinga masyarakat. Banyak produk minuman yang terbuat dari coklat. Selain rasanya yang lezat, coklat sendiri memiliki banyak manfaat untuk tubuh. Adapun kandungan dari coklat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, asam oleat. Asam lemak tak jenuh ditemukan pada minyak zaitun. Studi epidemiologis pada penduduk Mediterania yang banyak mengkonsumsi asam oleat dari minyak zaitun menimbulkan efek positif bagi kesehatan jantung. Yang kedua, katekin, antioksidan kuat yang terkandung dalam coklat. Fungsi antioksidan adalah mencegah penuaan dini yang bisa terjadi karena polusi ataupun radiasi. Yang ketiga, theobromine, membantu membangun perasaan tenang dan meringankan sakit tenggorokan. Yang keempat, kafein, memberikan efek terjaga atau segar bagi yang mengkonsumsinya. Dan yang kelima, fenetilamin, memberikan dampak dopamin atau munculnya perasaan senang dan perbaikan suasana hati. Perubahan zaman dan tuntutan aktivitas yang padat dapat meningkatkan stres. Dengan minuman coklat mampu sebagai perbaikan mood dan stres karena mampu memberikan efek penyegar karena kandungan theobromine dan kafein, mampu menstimulasi suasana hati, sehingga tercetus ide untuk membuat produk minuman yang diberi nama Chaos Milk, coklat hit ala original shake. Minuman kekinian dengan bahan dasar coklat dan susu original serta tambahan topping. Selain rasanya yang nikmat, juga kaya akan manfaat. Adapun keunggulan dari produk ini ialah dari komposisi bahan yang menggunakan bahan original, bebas pemanis buatan, harga yang cukup terjangkau, halal, dan pastinya target pasaran adalah semua kalangan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dari proposal ini dapat ditarik kesimpulan, yaitu yang pertama, bagaimana proses produksi serta metode penjualan yang dilakukan. Yang kedua, bagaimana metode pemasaran yang digunakan. Yang ketiga, bagaimana kelayakan usaha tersebut. Selanjutnya yaitu tujuan. Yang pertama, untuk menciptakan produk minuman coklat sehingga menarik peminat konsumen. Yang kedua, untuk mengembangkan jiwa kreativitas mahasiswa dan masyarakat agar lebih kreatif dalam berwirausaha. Yang ketiga, mendirikan usaha mandiri yang mampu membuka peluang kerja dan mengangkat perekonomian masyarakat. Selanjutnya, kegunaan program. Kegunaan yang dapat diambil dari program ini adalah yang pertama, bagi mahasiswa mampu berpikir kreatif dan inovatif dalam pembuatan suatu usaha serta mengasah kemampuan dalam berwirausaha. Yang kedua, bagi masyarakat umum
mampu mengedukasi kepada masyarakat manfaat dari coklat bagi kesehatan tubuh, serta dapat membuka peluang baru bagi masyarakat untuk berwirausaha. Yang ketiga, bagi perguruan tinggi, untuk mampu menumbuhkan jiwa kompetitif di kalangan mahasiswa untuk bersaing melalui pengembangan intelektualitas dan kreativitas, dan juga sebagai perwujudan tridharma perguruan tinggi dalam meningkatkan khasana ilmu pengetahuan dan teknologi lebih lanjut. Selanjutnya, luaran. Yang pertama itu laporan kemajuan, yang kedua laporan akhir produk wirausaha, dan yang keempat artikel ilmiah. Selanjutnya bab 2 yaitu gambaran umum rencana usaha. Kita masuk di 21 yaitu analisis peluang usaha. A. Jenis kegiatan. Nama produk Chaos Mill, bentuk produk usaha mandiri, karakteristik kegiatan promosi minuman Chaos Mill, keunggulan produk, harga terjangkau untuk kalangan masyarakat umum dan pelajar. Yang kedua, kreatif dan inovatif dalam berbagai produk. Yang ketiga, ciri khas rasa coklat yang original. Yang keempat, bisa memesan produk melalui aplikasi yang terjemput makanan. Dan B, target pemasaran yang dituju. Yang pertama itu mahasiswa Universitas Negeri Medan, yang kedua kalangan masyarakat umum, dan yang ketiga pelajar. Selanjutnya analisis pesaing. Berpesaing bisnis bagi program ini hanya beberapa produk minuman coklat saja yang akan bersaing dengan produk minuman Chaos Mill. Dan selanjutnya itu analisis lingkungan usaha. Untuk peluang usahanya, yang pertama itu persaingan. Adanya persaingan tetapi dengan nama produk yang berbeda atau sama dengan produk minuman coklat. Dan nilai kreativitas yang tinggi. Keterangannya, nilai keunikan kemasan yang praktis dengan logo Chaos Mill yang menarik, kandungan gizi yang ada di dalam produk ini, sensi minum yang terbaik dengan varian topping yang menarik. Baru yang kedua itu peluang pasar. Produk unik, baru dan bermanfaat dengan rasa khas coklat original dan susu yang melekat rasa spesial dari produk ini, dan berbagai topping yang akan membuat masyarakat umum pelajar akan sangat menikmati produk ini. Yang ketiga, kemajuan teknologi. Yang pertama itu pengembangan teknologi produk. Selanjutnya pemanfaatan sosial media dan pemanfaatan aplikasi. Untuk keterangannya, pemanfaatan teknologi melalui aplikasi seperti sosial media dan aplikasi yang terjemput makanan ini akan sangat mempermudah untuk pengembangan maupun distribusi dan promosi minuman ini. Selanjutnya analisis dari kekuatan, yaitu pertama produk, keunikan, harga jual, dan nilai kreativitas. Untuk keterangannya, keunikan dari gelas minuman dengan desain unik produk ini yang memiliki nilai kreativitas yang tinggi, serta nilai jual yang tinggi dengan harga yang terjangkau bagi kalangan mahasiswa, pelajar, dan masyarakat umum. Baru yang kedua, pelayanan pelanggan. Ada penerapan protokol kesehatan dan keramahan pelayanan. Untuk keterangannya, kami menerapkan sesuai anjuran pemerintah, yaitu protokol kesehatan dengan cara 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak untuk mencegah penyebaran COVID-19. Kami menyediakan pelayanan yang ramah dalam memesan produk ini. Yang ketiga, sistem manajemen. Ada dua sistemnya, yaitu sistem pembukuan dan sistem administrasi. Untuk keterangannya, data keuangan dan administrasi penjualan dicatat menggunakan sistem pembukuan untuk mempermudah pengontrol kinerja dalam mencapai tujuan. Selanjutnya analisis dari hambatan. Hambatan yang pertama itu adalah permodalan atau peminjaman modal. Untuk keterangannya, keminiman akses dan informasi membuat tim memiliki hambatan dalam memenuhi kebutuhan modal untuk pengembangan modal. Yang kedua, kemitraan. Kurangnya mitra yang dapat diajak bekerja sama untuk produk ini dapat membuat biaya produk meningkat dan promosi terhambat. Selanjutnya di bab 3 yaitu metode pelaksanaan. Baik, yang pertama itu lokasi usaha. Lokasi usaha awal akan dilaksanakan di luar kampus dan di sekitarnya. Lokasi yang akan dilakukan untuk menjalankan usaha ini sangat fleksibel. Lalu yang kedua yaitu rencana usaha. Dari skema alur metode produksi, rencana usaha yang pertama itu tahapan pemesanan gelas, lalu tahap salpon gelas,
Selanjutnya tahap pemesanan sedotan, dan selanjutnya tahap pembuatan minuman. Baru kita mulai pemasaran. Untuk yang ketiga itu waktu dan tempat pelaksanaan. Aktivitas produksi dan penjualan akan dilaksanakan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya yang keempat yaitu metode produksi. Produksi yang akan kami lakukan bekerja sama dengan pabrik sablon gelas plastik yang telah kami berikan pengarahan sebelum melakukan cara produksi dari produk ini. Yang kelima ada metode pemasaran. Nah, metode pemasaran Baik, selanjutnya itu metode pemasaran. Untuk yang pertama, iklan. Iklan dalam produk ini yang kami buat berupa poster yang bisa dipersebarluaskan baik secara langsung di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat umum, ataupun posting melalui akun media sosial produk ini. Baru B, brosur dan spanduk. Brosur dan spanduk untuk produk ini akan kami sebarkan di luar lingkungan sekitar kampus dan beberapa tempat yang telah ditentukan. Yang C, promosi online dan penjualan online. Produk ini untuk penjualannya bisa melalui beberapa aplikasi antar jemput makanan seperti GoFood, GrabFood, dan aplikasi yang telah kami tentukan lainnya. Selanjutnya yaitu bab kelima, biaya dan jadwal kegiatan. Untuk yang pertama, anggaran biaya. Jadi yang pertama peralatan penunjang dengan biaya 2.300.000. Yang kedua, bahan habis pakai dengan biaya 5.290.000. Yang ketiga, perjalanan dengan biaya 1.500.000, dan yang keempat lain-lain dengan biaya 750, sehingga total biayanya yaitu 9.840.000. Selanjutnya yaitu jadwal kegiatan. Untuk promosi kami akan melaksanakan di bulan kedua selama 4 minggu dan bulan ketiga selama 4 minggu dan bulan keempat selama 4 minggu. Untuk persiapan alat dan bahan di bulan pertama selama 4 minggu. Untuk produksi karyanya dari bulan kedua dan sampai bulan keempat selama 4 minggu. Untuk pemasarannya kami memulai dari bulan kedua di minggu kedua sampai minggu keempat, dan bulan ketiga dan bulan keempat selama 4 minggu. Untuk yang kelima yaitu penyusunan laporan kemajuan. Penyusunan laporan kemajuan itu di bulan kedua minggu ketiga, dan bulan ketiga minggu ketiga, dan bulan keempat minggu keempat. Untuk penyusunan data laporan karya ilmiah ini di bulan keempat minggu ketiga, dan yang terakhir penyusunan laporan akhir di bulan keempat minggu ketiga dan minggu keempat. Sekian dan terima kasih presentasi dari saya. Jika ada salah dalam ucapan mohon dimaklumi, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.